Perkenalkan, nama saya Esti Arianti Lakusaba. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak usia dini berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. A. Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus atau yang disingkat ABK. Warnock menggunakan istilah Special Education Needs atau pendidikan berkebutuhan khusus untuk menerangkan pendidikan bagi anak yang menyimpan normal. Istilah ini terkesan lebih manusiawi daripada yang pernah digunakan sebelumnya. Meskipun masih ada instansi di Indonesia yang menggunakan istilah itu, istilah berkebutuhan khusus menonjolkan upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus, berbeda dari anak biasa, bukan pada kelainan atau kecacatannya. B. Mengenal jenis ABK. Anak berkebutuhan khusus ada banyak jenis, dengan derajat penyimpangan berbeda-beda atau ringan, sedang, berat. Berikut ini kasus yang banyak dijumpai dalam pendidikan inklusi di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. 1. Kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar memiliki ketidakmampuan yang signifikan yang dibandingkan anak sebaya lain pada umumnya. Ada dua jenis kesulitan belajar, yaitu bersifat developmental dan akademis. Yang kedua, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gejala utama gangguan perhatian dan hiperaktivitas adalah ketidakmampuan memusatkan perhatian, impulsif, hiperaktif, kurang mampu berinteraksi dengan orang lain, koordinasi kurang baik. Yang ketiga, autisme. Autisme berasal dari kata auto, artinya sendiri. Anak autis diibaratkan hidup di dunianya sendiri, menarik diri, tidak memiliki minat kepada orang lain. C. Penanganan ABK. Minimal ada dua sistem penanganan pendidikan bagi ABK, yaitu sistem segregasi dan inklusi. Sistem segregasi mengelompokkan semua anak dalam satu sekolah atau kelas khusus, dapat berbentuk sekolah khusus atau bentuk lain. Sistem inklusi berarti menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa dalam satu sekolah atau kelas. 1. Langkah-langkah ABK di TK atau PAUD. A. Mengenali permasalahan anak berkebutuhan khusus. 1. Prapendidikan bertujuan agar sekolah dapat data menyeluruh tentang permasalahan anak untuk melengkapi diagnosis sementara sebelum menyusun kebutuhan pendidikan anak. Yang kedua, asesmen kebutuhan. Yang ketiga, konsultasi kasus. Yang keempat, penyusunan dan penyesuaian program kegiatan. Yang kelima, pelaksanaan program. Yang keenam, penilaian proses dan hasil belajar. Yang ketujuh, evaluasi program dan tindak lanjut. Yang kedua, permasalahan ABK berada di sekolah biasa. Yang ketiga, perilaku adaptif. Yang keempat, prinsip-prinsip penyelenggaraan inklusi bagi ABK usia dini. Yang kelima, rasio ABK dengan anak lain. Yang keenam, layanan terapi. D. Program kegiatan belajar. Program kegiatan belajar terdiri atas dua, yaitu program belajar di kelas reguler. Yang kedua, program belajar di kelas individual. E. Penyusunan program inklusi. Berikut ini langkah menyusun program individual. 1. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang riwayat, permasalahan, dan kemampuan anak berdasarkan data dari guru, psikolog, dokter, dan keluarga. Yang kedua, GPK harus memahami program belajar di TK atau PAUD
lingkup pengembangan standar tingkat pencapaian setiap kelompok umur. Yang ketiga, program individual dibuat bersama oleh GPK dan guru wali. Yang keempat, program individual sebaiknya dikonsultasikan dengan psikolog dan terapis yang menangani anak. Sekian dan terima kasih.